Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Monggo kita terusaken malih nggih. Jadi ini memang panjang ini penjelasan Gusti Allah merteloaken memperjelas ya leles merteloaken ya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan perilaku dari watuk wahinge orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kita akan gitu. Ayat yang akan kita ini juga mudah-mudahan ya, belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kan gitu ya. Kemarin juga begitu, sebetulnya fokus ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Kan itu juga sebetulnya nyemoni juga kepada, walaupun memang ayat ini wujudnya perintah kepada kita, kepada umat Islam. Karena Al-Quran itu memang fokusnya ini kan untuk umat Islam. Fokusnya itu pedoman, guideline. Wah, bahasa Maduranya kan guideline. Ya. Jadi framework. Wah itu. Ya. Way of life. Wah, bahasanya orang Madura kan itu. Way of life. Guideline, framework, daya. Jadi artinya pola pikir, pola tindak, pola kerenteng, pola yang berhubungan dengan watuk wahing kita itu ya Al-Quran itu. Sebagaimana dalam Al-Quran itu Rasul itu sudah membuktikan wa khuluquhul Quran. Kan insya Allah kalau kita menyatu ke Al-Quran dengan sistem kehidupan kita, ya kehidupan kita ini sebagaimana ayat seterusnya nanti itu tidak akan pernah membuat kita ini susah. Dan Al-Quran itu sebetulnya betul-betul membuat hidup kita ini nyaman, comfort di dunia itu, hasanah. Cuman kadang-kadang kita ini dipilihi yang membuat repot, kadang-kadang dipilihi. Ayat kira-kira cocok ya bahkan semua huruf, semua kata ada doanya sendiri-sendiri, bertuah sendiri-sendiri. Nah, contohnya sebenarnya panjenengan ketika dihadapkan ke dalam bagi tantangan ya, ada yang suruh baca tarmihim. Nah, itu 7 kali saja itu sudah luar biasa. Jadi manfaatnya kan. Contohnya kados ngoten niku Bu. Ya. Batostum jabarin, hanya berapa kata itu saja. Nah, kalau dengkul panjenengan ini angel ngadeg, angel lungguh, sambatan terus dengkule sudah tua, kena pengapuran lagi. Ada yang katakan ulama ya sudah sambil tepuk-tepuk bastotum jabarin. Nah, tepuk-tepuknya itu kalau Gusti Allah ngersakake ini, jadi contohnya seperti itu. Jadi beberapa kata saja, apalagi beberapa surat, beberapa ayat ya kalau kita bisa jadi dibalik hikmah ayat-ayat yang tertera sebagai way of life, pedoman hidup kita ini juga ada unsur maziyah, ada unsur hikmah. Cuman hikmah itu berangkatnya dari keyakinan, kemantepan. Yang sien itu kan mau bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim ya, tapi mandi sien nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan pada ngucap sapa ahlul kitab. Nah, ini masih kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi yang dawuh ke kita Gusti Allah loh ya, yang menyampaikan ke kita itu Gusti Allah. Jadi sajane kelakuane wong Yahudi Nasrani kait sien ngantos samenika itu ya
Gusti Allah itu sudah membeber, makanya panjenengan pun gumun, pun kaget tentang bagaimana mereka menguasai dunia yang begitu hebat. Gusti Allah sudah memberikan akhroson nas. Jadi orang Yahudi Nasrani itu orang memang akhroson nas, masalah dunia itu kan ya, ayat sebelumnya. Begitu juga ini ada mengklaim dia. Dan ini di hadapan Rasul ini mereka berbantah-bantahan, itu kan wujud berbantah-bantahan ini. Wa qalulan pada ngucap sapa ahlul kitab la yadkhula ora pada manjing itu masuk nggih. Tidak akan masuk, lan itu selamanya. Tidak akan masuk ke mana? Al jannata ing surga. Illa mangkana hudan, kejaba tatkala orang itu menjadi orang Yahudi. Sudah dikapling, dia merasa sudahlah gak akan pernah surga itu diisi oleh orang bukan Yahudi. Wah, Yahudan itu jamu, kata jamak dari haidin ya. Haidin, wong Yahudi. Au nasoro utawa wong Nasrani. Jadi mereka sudah mengkapling ya. Surga ini sebetulnya bukan milik siapa-siapa, miliknya orang Yahudi atau orang Nasrani menurut pengakuan mereka. Qala zalika, qala ngomong. Nah, kalau ini bukan ngendiko. Ya, bahasa ngendiko itu kan halus nggih. Kalau bahasa kasarnya napa? Ngendiko, sunu sewu ya. Apunten. Nah, kalau dahar kan ada bahasa rusaknya. Napa bahasa rusaknya dahar, Bu? Napa? Ya, ibu-ibu kan paham. Bapak-bapak kadung ngamuk, bahasa harusnya apa? Tuang nedo, nggih, monggo nedo. Tapi kadung ngamuk, enggak disiapno itunya, bukan nedo tapi apa? Ngapunten, apa leres tah? Niki kula niki tasane tiyang Jawa lho ya, Bu. Badog katanya ya. Ya, ngajak kula sane tiyang Jawa lho, Bu. Itu bahasa untuk makan, tapi kalau untuk ngomong nih, jadi kan mengapa kita ini boleh kalau diartikan bahasa yang cukup kasar? Karena di sini yang ngomong itu siapa? Al Yahudu, ya, Yahudul Madinati, yaitu orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah di saat Rasul berada di Madinah. Kola ngendiko. Nah, kalau untuk Kanjeng Nabi kola yang ngendiko, untuk Gusti Allah kola yang ngendiko. Tapi kola di sini ngucap. Nah, rada halus lah dikit lah, jangan ngomong lah, ngucap. Zalika ingkono mengkono layat hulal jannata ila mangkana hudan au nasoro. Zalika itu isim isyara ya, itu yang domirnya itu apa, kata ganti lah, kata gantinya itu kembalinya kepada ya hulal jan lain, ora bakal selawase, lan itu ora bakal selawase, tapi justru dibalik oleh Gusti Allah nanti di bawah. Awakmu kok ngimpi ya, mimpi oleh Gusti Allah dianggap tilka amaniyuhum. Nah itu jawab itunya tuh apa namanya jawaban dari Gusti Allah terhadap mimpinya itu. Makanya panjenengan sedoyo pun ngantos ragu nggih, insya Allah menjadi muslim ini dijamin oleh Gusti Allah, man aslama wajhahu lillah, ayat berikutnya itu. Makanya penapa sing mantep nggih. Nah, jadi muslim saestu, tapi pun ngantos jadi muslim juga yang diancam oleh Nabi, satab tariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan. Tetapi hati-hati loh ya, walaupun awakmu jadi orang Islam, tetapi orang Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satab tariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan. Jadi perpecahan agama yang paling banyak justru di kalangan umat Islam. Waspodo. Karena apa? An-najiyatu wahidah. Kata Rasul dalam hadis itu, an-najiyatu wahidah, yang selamat hanya satu golongan. Golongan sing nopo? Nah ini para sahabat bertanya kan, waman najiyatu, wahai Rasul,
golongan pundi sing bakal dijamin selamat itu, Rasul juga tidak menjelaskan secara pertelo, secara jelentreh, tetapi cukup ma'ana alaihil yauma wa ashabi, sapa sing niru kaya aku lan para sahabatku saat iki. Nah itu makanya peniruannya juga banyak polanya itu. Ada yang menirunya dengan jalan toriko, ada pembimbingnya, ada yang menirunya kaya jalannya Pak Yasin, mana nih Pak Yasin nggak ada. Cara Pak Yasin yang biasa melakukan hijrah. Ya insya Allah minggu depan kita sudah masuk tahun baru hijriyah. Banyak. Nah peniruan ini, papunten juga harus diverifikasi, ya. Sebab yang selamat kayak apa ya, an-najatu wahidah. Jadi semuanya masih. Nah, mengapa Rasul memberi isyarat tidak bloko suto, tidak bloko suto? Karena Rasul sendiri sudah mewarisi dan taraktu fikum amroeni, ya kan? Intamassaktum bihima, kan itu. Kami, kata Rasul, saya sudah mewarisi pedoman, yaitu kitaballahi wa sunnata rasulihi. Jadi monggo pahami. Kita ini mempelajari Al-Qur'an itu dalam rangka itu, dalam rangka untuk memperteguh. Sebab semakin banyak Al-Qur'an dibaca, semakin banyak Al-Qur'an dipahami, dan orang yang memperjelaskan pemahaman Al-Qur'an itu dari mulai yang 1 jilid kitabnya sampai yang berjilid-jilid, ada yang sampai 30 jilid. Nah, bayangkan itu para ulama dulu itu ininya itu mewarisi ke kita supaya kita mantep kaya opo. Nah, itu sampai yang menjelaskan asbabul nuzulnya. Jadi ayat ini di sini sedang kondisi ini, nah, macam-macam. Ada juga yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dalam Quran itu hukumnya ini. Makanya ada kitab namanya Ahkamul Quran, tafsir. Yang mengarang itu ulama di Cordoba dulu, di Spanyol. Nah sekarang Spanyolnya sudah hilang umat Islamnya, yang ada tinggal siapa? Ronaldo kan itu. Yang Ronaldo yang kenal. Kalau dulu ulama-ulamanya ini, makanya kita prihatin ya. Mudah-mudahan di Indonesia ini kita bisa mewarisi ya. Jadi kenapa kita ini harus banyak berjuang mewarisi kepada generasi yang akan datang? Karena apa? Karena di suatu daerah umat Islam itu easy going. Suatu ketika ada dan suatu ketika tidak ada. Contohnya di Filipina aja yang dekat dengan kita. Nah itu. Dulu sebelum penjajahan Portugis masuk, Spanyol masuk itu, Portugal masuk ke situ kan. Yang paling menyedihkan itu Papua. Papua dulu itu ada 3 kesultanan Islam di sana itu. Begitu masuk penjajah dibikin primitif terus, sehingga yang dulu umat Islam di sana sudah membangun kebudayaan yang cukup Islami ya. Tetapi karena Papua ini punya tambang energi emas yang luar biasa, dan penduduknya dibikin primitif. Nah, maka yang kita kenal seolah-olah Papua itu pakaiannya koteka, nggih Bu, nggih. Ya, nah ini sebetulnya pada sedih juga kita ini. Karena apa? Penjajah di sana bercokolnya luar biasa. Di kita alhamdulillah di Jawa ini karena ditumbali oleh Syekh Subakir, caranya menurut teori Babat Tanah Jawa. Ya itu. Jadi ketika orang-orang Yahudi di Madinah itu pada berbantah-bantahan dengan Nasoro dan orang-orang Najron, ya orang Nasron. Lama tanadharu baina yadi Nabi. Nah, mereka ketika sama-sama berbantah-bantahan jadi dua kelompok Yahudi dan Nasrani ketika diajak Islam. Jadi sebetulnya kalau menurut penafsiran yang lebih luasnya, mengapa mereka Yahudi Nasrani ketika Rasul dawuh justru bantah-bantahan? Ya, karena apa? Karena sajane sebagai upaya untuk ngolok-ngolok Nabi juga gitu loh. Awakmu kok ngajak aku Islam ya opo ceritane? Wong aku iki Yahudi dan Nasrani yang akan menjadi
satu-satunya penghuni surga. Gambaran kados ngoten niku. Makanya kan berbantah-bantahan qolal yahudu la yadkhulaha ilal yahudu, tidak akan manjing surga kecuali orang Yahudi. Wa qolan nasoro, dan begitu juga orang-orang Nasrani pada ngomong ora bakal masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Nah, kata Gusti Allah, tilka amaniyuhum. Ungkapan mereka yang seperti itu adalah jangan khawatir Nabi. Ini semacam pangerem-ngerem ya, istilah pangerem-ngerem itu napa nggih? Ya untuk menghibur Rasul, walaupun kamu diolok-olok seolah-olah dakwahmu itu sia-sia karena mereka beranggapan yang punya kuasa di akhirat nanti orang Yahudi atau orang Nasrani, tapi ingat perilaku mereka seperti itu tilka amaniyuhum. Nah, ungkapan-ungkapan mereka seperti itu, tilka itu kepada ungkapan layadhulal jannata ila mangkana hudan au nasara, itu kembali ke sana. Iku amaniyuhum, piro-piro angan-angan, piro-piro hayalan. Jadi ungkapan orang Yahudi, ungkapan orang Nasrani yang menganggap bahwa dia akan masuk surga atau satu-satunya, itu adalah ungkapan-ungkapan hayalan. Nah itu ungkapan yang dilandasi oleh syahwatuhum al-batilah, ungkapan-ungkapan yang yang bersumber dari hawa nafsu, syahwat itu hawa nafsu yang batilah, yang batal, yang tidak. Jadi mohon maaf, nafsu sendiri Bu, itu kalau menurut para ulama tasawuf itu kan ada 7 lapis. Nah, jadi innan nafsala amaratun bisu, dalam Al-Quran itu nanti kita akan ketemu ayat itu. Jadi ada 7 macam, 7 tingkat. Nah ini dalam ilmu tasawuf itu ono ilmu piyambak niku pernapsuan dan jadi menurut ulama tasawuf kerenteg manusia itu kan dibedakan wonten kali. Panjenengan titeni mawon. Satu yang namanya ba'isul hawa, kerenteg-kerenteg yang mengajak jasad jenengan berbuat tidak sejalan dengan tuntunan Rasul, tidak sejalan dengan karepe Gusti Allah. Wa ba'isuddin, dan kerenteg-kerenteg yang mengajak kita ini kepada perbuatan-perbuatan ingkang sae. Nah, syahwat itu gambaran dari kerenteg-kerenteg yang mengajak kepada kita kepada kepuasan dunia. Yaitu. Nah, kepuasan dunia ini kalau tidak ditundukkan kepada bagaimana kita selamat akhirat, maka akan terjerumus kepada kerusakan. Nah itu makanya ada ungkapan hubud dunya rasukuli khati'atin. Orang itu kalau sudah tercakot oleh syahwatnya dunia, semuanya itu merekayasa kepada kehancuran. Nah itu makanya kita dituntut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Di situ ada 3 gambaran nafsu. Nafsu yang sudah masuk ke dalam kategori rumah mutmainnah. Nah, mutmainnah itu gambaran nafsunya yang sudah tentrem, yang sudah ayem ya, yang baisuddinnya menguasai kerentegnya ya, angan-angannya pengajak ya, hasutan kita dari diri kita ini. Kadang-kadang karpe ake rogone wis entek, ya kan? Nah, itu. Nah, katanya Imam Ghazali, orang sabar itu manakala ukurannya ba'isuddinnya bisa mengalahkan ba'isul hawanya, bisa ngerem-ngerem. Nah, makanya ulama-ulama tasawuf itu di ilmu saestu pernapsuan itu. Sebab apa? Kalau tidak di ilmu, tidak diirji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, tidak diajak kembali kepada jalan Gusti Allah yang nanti akan menjadi karena apa? Karena watak-watuk wahum manusia itu kan walaula fadlullahi
wa rahmatuhu la taba'tumus syaiton. Kalau tidak ada fadl dan rahmat Allah, manusia itu akan berkolusi ajakan syahwatnya dengan setan. Makanya irji'i, nah ngaji kita ini juga begitu. Irji'inya kan memahami despundi titah tiai Gusti Allah dalam rangka ya irji'i ya, kita kembali kepada taraktu fikum amro ini intamasak tumbihima. Kalau kamu berpegangan teguh dengan dua pusaka yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah termana. Para ulama itu membantu kita supaya kita paham betul kayak fahamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Fungsinya kita belajar tafsir, belajar hadis, syarah hadis di dalam rangka itu. Ngoten cerasa munggu ngapunten, saya tidak niat menggurui, tapi podo-podo sami-sami belajar. Supaya kita ini tidak terjerumus kepada bantah-bantahan seperti orang yang rumongso iso. Nggih, sing bagus apa? Iso rumongso itu yang bagus nggih. Jadi bahasa Jawa itu hebat. Dibalik salah, tapi yang benar itu sebaliknya. Bener ngaku bener itu salah daripada salah ngaku salah. Kok hebat bahasa Jawa itu kalau di ilmu Isais itu. Makanya menurut ini saya gak ngerti juga apa betul apa tidak, mungkin kapan. Jadi dunia ini ngapunten nggih akan kiamat kalau bahasa Jawa sudah menjadi bahasa dunia. Luar biasa ya. Jadi sebelum bahasa Jawa belum menjadi bahasa dunia, kiamat ciadoh. Berarti kita mesti pun watas nggih. Sataus corona sekarang meranda seluruh dunia karena bahasa Jawa belum menjadi bahasa dunia, ciadoh kiamat. Ya, makanya kan ada istilah apa? Wong Jawa. Makanya sekarang tuh kan banyak perguruan tinggi di luar negeri itu ada yang mempelajari khusus bahasa Jawa, ada yang mempelajari gamelan bahasa Jawa. Jadi coba kan panjenengan buka itu, ada kelompok gamelan dari beberapa universitas terhebat di dunia itu apa mempraktekkan langgam gamelan sami ini. Nah, itu hebat. Ya apa itu isyaratnya wallahu a'lam. Itu cerita di babat Bu. Cerita babat itu kan setengah dongeng, dongeng. Tetapi ya ada mempernya juga. Karena bahasa Jawa ya seperti itu. Bener ngaku bener jadi salah daripada salah ngaku salah. Justru salah ngaku salah itu istimewa, tapi angel dilakoni. Tilka amaniyuhum kul. Nah ini. Nah kalau ini kita halus boten apa kul ngendika panjenengan. Nah ini kalau ini sebab apa? Kulnya kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kola di atas itu diartikan rodo kasar boten apa-apa, sementara kata kul ngendika panjenengan kanjeng Nabi lahum maring si Yahudi lan Nasrani ditambahi hatu burhanakum. Seandainya benar apa yang kamu ungkapkan itu, apa yang kamu dalihkan itu, hujjatakum burhanakum ditafsiri hujjatakum. Untuk apa? Untuk lebih mempermudah memahami kata burhan. Sebab kan dalam teori keilmuan Islam itu ada istilah irfani, ada istilah burhani. Nanti kapan-kapan itu kalau sudah ya sedikit-sedikit supaya kita tahu. Jadi ada irfan, ada makrifat, ada burhan, irfannya, ada burhani. Jadi jasad kita ini yang terkait dengan olah laku itu kan ada 3 sentral. Satu bersentral dari hati, ya, sumber utama perilaku kita itu bersumber dari hati. Ala inna fil jasadi mudghatan ida solahat solahal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu
qulub, ala wahya qalb. Cuman hati itu bukan leper, Bu. Hati di sini para ulama tasawuf mengartikan jantung, denyutnya jantung. Jadi ketika jantung berdenyut, itu juga di samping memompahkan darah, juga memompahkan hasutan untuk apa yang harus kita lakukan. Karena jantung berdenyut itu komandannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Gusti Allah itu menjadi komandan kepada setiap orang di saat jantung berdenyut itu. Makanya ulama-ulama tasawuf kalau jantung berdenyut tidak dibarengi zikir, kategorinya goplah, lalai. Jadi alladzina yazkuruna waha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu ngingat Allah sebersamaan dengan denyutnya jantung. Nah, itu. Maunya menurut ulama tasawuf kados ngeten niku supaya apa? Supaya ketika kerentegnya itu yang terpancar adalah af'alul jamilah. Kerentek-kerentek yang mengantarkan kita ini berbuat perilaku yang indah, yang terpuji. Makanya agama itu bukan membuat orang susah, bukan membuat orang bingung, bukan membuat orang tukaran. Justru af'alul jamilah yang terpancar itu adalah perilaku-perilaku yang mulia. Nah, itu. Ngoten serius. Makanya dibersihkan ya. Nah, kemudian manggone bertempat bersemayamnya kerentek itu di mana? Ada yang kan yang ba'istul hawa itu di belahan kiri, yang ba'isuddin itu di belahan kanan. Nah, makanya isyarat-isyarat salat yang bersifat hayat, ngapunten nggih, kaya umpamanya tangan di sini. Nah, itu ada yang mata di sini. Di sini ini kan tempat kerenteknya jahat itu di sebelah kiri. Konon menurut para ulama tasawuf itu 2 jari di bawah ngapunten nggih susu. Nah, susu kan laki-laki perempuan punya nggih. Ya, cuman bapak-bapak sing kalau ngarani susu itu sing paling populer pentil itu bapak-bapak. Jadi makanya kalau ada orang la ilaha illallahnya itu kepalanya digelengkan, itu karena apa? Karena itu satu. Jadi itu pusat yang pertama. Yang kedua, sumber perilaku orang itu diolah, kerentek nafsu, kerentek hati nurani itu masuk ke otak lewat namanya batang otak itu. Nah, dilola oleh otak. Nah, otak itu hati-hati. Otak itu bisa ngelola untuk berbuat jahat semakin hebat atau bisa mengelola berbuat baik semakin istimewa. Ya, karena ini apalagi mesin kecerdasannya ini IQ-nya di atas 135 ya, kan kategori jenius, ya kan. Nah, makanya orang-orang pinter itu kalau tidak diarahkan kepada sesuatu yang istimewa, maka dia akan membuat. Makanya kalau jenengan baca tokoh yang jahat sehebat apapun mendesain kerusakan di dunia, ya otaknya mesti cerdas. Begitu juga yang mendesain kehebatan di dunia yang bermanfaat, ya juga. Ya alhamdulillah sebetulnya orang Indonesia itu kategori 3 kelompok gen manusia yang IQ-nya itu rata-rata di atas 100, rata-rata. Jadi di dunia itu Gusti Allah itu memberi 3 gen manusia itu, 1 gen Yahudi, yang kedua gen Nusantara, yang ketiga gen Cina. Ini perlu dipahami juga mengapa sekarang generasi kita dirusak sedemikian ini, karena 2 gen ini berkolusi sekarang ini. Cina dan Yahudi itu berkolaborasi ya, untuk bagaimana gen yang ketiga ini dirusak. Makanya waspada ibu-ibu kepada namanya ke kita ini, sampai narkoba aja dimasukkan ke, ya kan? Kalau ngeri itu dimasukkan ke permen, dimasukkan ke lombok. Yang paling hebat lagi narkoba dimasukkan ke salak, ya. Itu. Ya. Dan tujuannya hanya satu, supaya gen Nusantara. Karena apa? Karena menurut ini
tanah Jawa juga menurut babat tanah Jawa, yaitu tadi akhir zaman itu menjelang kiamat yang menguasai dunia itu gen tanah Jawa. Makanya kita akan menjadi negara superpower itu ya, maka coba ngapunten nggih. Setiap kita mau maju ya, mesti dirusak. Selama ini ya mudah-mudahan ke depan tetap masih ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau panjenengan mirsani tahun 98 itu kan ujung dari 25 tahun Indonesia membangun era pertama. Dulu kan ada istilah lepelita nggih, rencana pembangunan 5 tahunan. Nah, masuk ke 98 itu dikenal dengan masuk era tinggal landas, dirusak, hancur, ya kan, babak belur, masuk era reformasi. Ini sudah mulai stabil, ini kita sudah mulai punya banyak infrastruktur. Nah, ini kalau nanti jalan semua, jalannya sudah connect antara Banyuwangi sampai Anyar, itu kan, dan sekarang tinggal berapa kilo lagi itu. Nah, itu kemudian semua fasilitas untuk kemajuan tersedia dan ekonomi kita maju, ya tinggal. Makanya hati-hati juga ini. Jadi memang akhroson nas itu jangan sampai, tapi insya Allah Gusti Allah tetap berpihak menurut babat tanah Jawa. Jadi yang menjelaskan tentang Syekh Subakir, adanya Ras Semar, macam-macam itu di babat tanah Jawa. Walaupun cerita itu dianggap mitosnya itu ngoten cerita. Nah itu yang kedua. Nah, karena apa? Coba jenengan tes lah IQ. Jadi anak-anak panjenengan ini kalau yang punya duit biasanya kelas sebelum anak itu mau milih pendidikannya tuh ke jurusan apa, itu biasanya ada dites multiple intelligence-nya itu nggih. Dites. Jadi orang itu ada 8 ada multiple intelligence tes. Dan sekarang ada ya program-program tes nelusuri bakat minat anak itu dari sisi. Karena apa? Karena 2 kerenteng itu bisa ditangkap oleh komputer ya. Ini kira-kira kemana? Saya ngetes mencoba anak saya ke 3 anak pertama, tapi yang keempat dengan Kanjeng 5 tidak, Bu. Yang pertama tak tes, yang kedua tak tes, nah yang ketiga tak tes. Coba. Nah ternyata gak jauh itunya itu. Oh bener juga, berarti alat tes ini cukup akurat. Nah itu. Bahkan Agus Mustopo itu sudah punya alat ini juga kan. Seperti saya pernah cerita di Jogja itu ada selong tes ya. Panjenengan itu kira-kira fisiknya kuat menahan berapa tahun itu terdeteksi. Ya mudah-mudahan aja. Oh, ini. Yang sehat-sehat lagi setelah sakit berarti daya fisik untuk beribadahnya masih diberi kesempatan. Nah yang ketiga jasad. Jasad ini rogo. Makanya dalam Islam itu kan ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Nah itu sebetulnya kaitannya dengan kerja organ kita ini. Organ qalb itu kerjanya itu thariqah ya. Organ jasad itu syariat, diurut dulu ya. Organ jasad itu syariat, organ otak itu thariqah. Nah, organ qalb itu hakikat. Nah, organ yang terakhir roso itu kan, nah itu makanya roso ini yang menjadi generator paling menentukan dan paling awet, karena roso ini bisa melampaui ruang dan waktu. Betul apa enggak? Coba panjenengan ini yang sudah sepuh, ya yang paling sepuh di sini coba. Nah, ya yang paling sepuh, yang bapak-bapak lah. Contohnya Pak Haji atau Abah Warno itu Abah. Ini ada Pak. Coba kalau kita ngomong gimana Pak malam pertama pengantin baru. Nah, walaupun nikahnya sudah 30 tahun langsung nyet perasaan di malam pertama teringat. Ya, kalau sudah merasakan. Kalau yang nggak merasakan kecuali ibu-ibu juga begitu. Bagaimana ketika disentuh pertama nyet ilingnya. Karena apa? Karena rasa ini melampaui ruang dan waktu.
itu. Oleh karena itu kalau sakit hati sudah masuk rasa sakit, nah rasanya tuh di sini katanya tuh nggih. Nah, sampai ada lagu rasanya tuh di sini. Nah, ketiga-tiganya ini jadi organ kolab, organ otak, organ fisik ya, didesain oleh Al-Qur'an untuk bisa menjadi manusia-manusia unggul. Nah, untuk menjadi manusia unggulnya itu pertama syaratnya masuk Islam dulu. Kalau menurut Al-Qur'an, kalian akan menjadi manusia unggul bisa mendesain 3 organ sumber titik-titik perilaku manusia itu manakala awalnya pertama masuk Islam dulu. Karena apa? Karena fisik tidak diislamkan, kelakuannya akan deladra. Pikiran tidak dalam diislamkan, pikirannya akan deladra. Hati tidak diislamkan, rasa kerenteknya akan deladra. Nah, kalau ketiga organ itu berkolaborasi untuk kejahatan, ya akan menjahat luar biasa. Kalau berkolaborasi untuk kebaikan, insya Allah menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ngoten serius nggih. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu semuanya hebat, itu ketiga-tiganya hebat itu, baik menata fisiknya, organ fisiknya diterampil, disekil bahasa Maduranya, skillnya dilatih ya kan. Unsur kognitif, makanya ada istilah unsur kognitif, unsur afektif, dan unsur fisiomotorik. Itu. Iya, yang menteorikannya orang Yahudi itu, Bu, hebat kan. Yang menteorikan itu orang Yahudi itu. Gimana yang namanya kognisi? Kognisi itu ada 6 level. Ya kan. Pak ini Pak Ustadz ngerti nih guru-guru. Mulai level C1 sampai C6 katanya nggih. Bahkan sekarang itu dikembangkan lagi itu. Yang kedua multisi setelah kognitif, psikomotorik, afektif. Nah, dulu sudah lama, Bu, udah awal jadi dosen saya belajar 30 tahun yang lalu. Saya sudah jadi 30 tahun, Bu, jadi dosen itu. Makanya pinginnya pensiun aja, pensiun ini sudah bosen. Sebab ngopeni anak saya ini beda karo ngopeni anak tahun 90-an, kalau tahun repot anak sekarang. Repot. In kuntum shodikin, in kuntum lenta ono sira kabeh orang-orang Yahudi lan Nasrani iku shodikin, awakmu bener-bener wong kang bener. Wong bener. Kalau kamu betul-betul menjadi orang benar, maka coba buktikan alasanmu itu, buktikan argumen kamu itu kalau kamu memang orang bener. Tetapi jawab oleh Gusti Allah, sing duwe kuwasa aku, rekodaya apapun yang kamu lakukan, makanya jenengan pun kuatos. Wa makaru, terus ayatnya wa makaru wallahu khairul makirin. Nggih, insyaallah kalau panjenengan rajin jamaah, ngertos saestu ayat-ayat Al-Qur'an yang kita maos itu, insyaallah kita ini termasuk ayat ini. Bala man aslama wajhahu lillahi, bala. Tidak seperti itu. Nah, jadi alasanmu itu gak bener. Nah, karena apa? Man sinten mawon aslama kang pasrah. Makanya kata Islam itu kata dasarnya dari kata aslama yuslimu islaman. Ada yang mengatakan salima yaslamu islaman. Jadi kata Islam itu selamat dan menyelamatkan, pasrah dan memasrahkan. Makanya ketika minggu yang lalu saya mengatakan mengapa ta'abbud itu diartikan al-khudu al-mutlak, karena kata Islam itu diartikan kata menyerahkan diri penuh. Man sinten mawon aslama kang pasrah bongkoan. Bahasa Jawa ini kan karena diartikan pasrah bongkoan. Marang sinten? Yaitu wajhahu lillahi, masrah akan bongkoan wajhahu. Nah, hu-nya itu kembali kepada siman wajah. Kenapa di sini wajah? Jadi seandainya
awakmu. Jadi kalau panjenengan, nah biasanya kan wajah ini disimbolkan sebagai, di sini diartikan asroful a'dha. Ya, wajah itu sebagai simbol dari anggota tubuh yang paling mulia. Makanya kan tungkahul mar'atu, ayo awalnya apa? Li jama liha. Wong lanang itu pingine dilo wedok itu sing ayu aja. Makanya tahun 80-an saya pernah membaca cerita bersambung di Jawa Pos bahwa masuk tahun era industrialisasi perwajahan nanti, maka semua wanita itu maunya jadi artis semua. Makanya ada operasi plastik, ya kan? Kemudian sedot lemak, macam-macam. Bahkan yang usianya 60 tahun saja sekarang sudah ada penemuan bisa seperti usia 25 tahun. Jadi ibu-ibu yang sudah yang sudah keriput-keriput, Bu. Disuntik hormon nah itu bisa. Nah ini sebagai simbol pasrah maring sinten lillahi marang Gusti Allah, wa huwa muhsinun. Baru kamu di sini menjadi orang muhsin, tiang ingkang sae. Kalaupun ngoten falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Insyaallah kita teruskan besok. Ngoten Ibu, nggih monggo. Sing paling abot dari ketiga organ tubuh kita itu pancene ngelola ati, Bu. Sing paling abot. Makanya Islam ini syaratnya banyak. Untuk bisa ngelola hati kita ini, pertama nutrisi yang kita suplai ke fisik itu juga harus betul halalan thayyibah. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah punya undang-undang jaminan produk halal. Al-Fatihah.